Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harda Gisti Salsabila, NIM 18174021008. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu sistem pembelajaran, pengelolaan kelas, dan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu pengertian sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah suatu komponen atau rancangan yang saling berkaitan untuk mencapai proses pembelajaran, di mana seorang pendidik memahami tentang tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan, proses kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan, pemanfaatan setiap komponen dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan bagaimana mengetahui keberhasilan pencapaian tersebut. Selanjutnya yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam pengelolaan kelas terdapat beberapa keterampilan mengajar, yaitu yang pertama keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang kedua keterampilan menjelaskan, yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, yang keempat keterampilan memberikan penguatan, yang kelima keterampilan mengelola kelas, yang keenam keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil, yang ketujuh keterampilan bertanya. Itu sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu praktek keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang dimaksud dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Dalam keterampilan membuka pelajaran terdapat 4 komponen keterampilan, yaitu yang pertama menarik perhatian siswa, yang kedua memberi motivasi, yang ketiga memberi acuan, yang keempat membuat kaitan. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah dimaksudkan agar siswa itu mendapat kembali materi-materi pokok atau rangkuman dari keseluruhan yang sudah dipelajari. Dalam keterampilan menutup pelajaran terdapat 2 komponen, yaitu yang pertama meninjau kembali dan mengevaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ye, Bu. Putri Nabila, Oi. Adiro. Mar'atus Solihah, Adiro. Sodiko, Adiro. Cahyani Putri. Adiro. Ya, semua hadir ya Ada anak-anak. yang sakit, Bu. Oh, ada yang sakit. Tadi itu hadir semua pas dipanggil. Siapa yang sakit? Cahyani. Oh, Cahyani. Ya, semoga cepat sembuh ya. Kita doakan bersama-sama. Amin. Ya, kemarin kita sudah membahas materi mengenai itu ya, hukum nun sukun. Ya, bisa dibuka lagi buku paketnya ya. Yang seperti ini bukunya. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum nun sukun. Hukum nun sukun itu terbagi menjadi beberapa anak-anak. Menjadi kok lupa? Ya, sudah kita bahas kembali ya. Ya, Bu. Ya, hukum nun sukun itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu idhar holqi,
yang kedua idgham bihunah, terus yang ketiga idgham bilahunah, yang keempat iklab, yang kelima ikhfa hakiki, yang keenam idhar wajib. Nah, untuk masing-masingnya itu memiliki arti yang berbeda, itu sudah pasti. Yang pertama itu idhar holqi, artinya itu apa? Ada yang tahu anak-anak? Jelas, Bu. Ya benar, idhar holqi itu artinya jelas. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Man amana. Ya benar, man amana. Kemudian yang kedua yaitu idgham bihunah, artinya itu dengung. Yang ketiga itu idgham bilahunah, artinya tanpa dengung. Kemudian yang keempat itu iqlab, artinya itu merubah sesuatu dari bentuknya. Kemudian yang kelima itu ada ikhfa hakiki, artinya itu menyembunyikan. Yang keenam itu ada idhar wajib, artinya apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf wawu atau ya dalam satu kalimat. Ya, itu untuk materi pertemuan minggu lalu. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai hukum bacaan mim sukun. Ada yang tahu ada berapa hukum bacaan mim sukun, anak-anak? Saya, Bu. Ya, ada berapa? 3. Coba sebutkan. Mim sukun ya, Bu. Ya, apa saja? Idgham mimi. Ya, terus? Idhar syafawi. Ya, idhar safawi. Kemudian yang ketiga? Ikhfa syafawi. Ya, benar, ikhfa safawi. Dari ketiga tersebut, ada yang tahu artinya apa? Enggak, Bu. Nggak tahu ya? Ya sudah, Ibu jelaskan ya. Oh ya, jangan lupa itu bukunya dibuka terlebih dahulu ya. Halaman 39 bisa dibuka ya. Ya, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai idhar syafawi. Ya, idhar syafawi itu artinya adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Nah, untuk huruf idhar syafawi ada yang tahu ada berapa? Nggak ada yang tahu. Ya, hurufnya itu ada 26. Nah, huruf hijaiyah kan ada 28. Tadi kan sudah disebutkan bahwa idhar syafawi itu selain mim dan ba. Otomatis dari 28 itu dikurangi 2, berarti ada 26 huruf. Ya, ada yang bisa menyebutkan? Gimana anak-anak, ada yang bisa menyebutkan? Enggak, Bu. Nggak ada. Ya sudah. Mari kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama ada alif. Ba tadi enggak ya, bahkan selain ba ya. Alif, ta, sa, ja, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, so, do, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim enggak ya, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah ya. Ya, itu untuk huruf-huruf idhar syafawi. Nah, untuk contohnya ada yang bisa menyebutkan atau tidak? Gimana? Nggak ada yang bisa? Ya sudah. Contoh dari idhar syafawi itu adalah yang pertama ada alam taro. Bisa dibuka Qur'annya ya, atau juz amma yang bawah aja yang buka. Itu ada di surat Al-Fil, bisa dibuka. Di situ kan ada huruf mim bertemu dengan to ya. Salah. Ada huruf mim bertemu dengan ya, contohnya yaitu
alam taro. Nah, itu kan ada mim bertemu dengan huruf ta. Kemudian yang kedua yaitu falahum ajrun. Ada huruf mim bertemu dengan huruf alif. Kemudian yang ketiga ada lakum dinukum. Ya, ada mim bertemu dengan huruf dal. Ya, selanjutnya yaitu idgham mimi. Idgham mimi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya yaitu dengan mendengung sepanjang satu alif atau dua harokat. Contohnya yaitu yang pertama at'amahum min ju'i. Yang kedua yaitu walakum ma kasabtum. Dan yang ketiga yaitu ada wa malahum man nasirin. Selanjutnya yaitu mengenai ikhfa safawi. Ikhfa safawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu dengan mendengungkan bacaan mim sepanjang dua harokat. Contohnya yaitu yang pertama tarmihim bihijaratim. Yang kedua yaitu inna rabbahum bihim. Dan yang ketiga ada naba'ahum bil haq. Nah, itu materi pada hari ini ya anak-anak. Kita simpulkan lagi. Hari ini kita membahas apa ya tadi? Ya, hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu ada idhar syafawi. Artinya itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Kemudian yang kedua itu ada idgham mimi. Idgham mimi artinya yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga yaitu ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, itu materi kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau memberi tugas untuk kalian ya untuk pertemuan minggu depan ya. Ini tugasnya ya anak-anak. Ini kan ada lembar tugas. Nah, nanti kalian itu per anak itu mengisi mengenai materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu mengenai idhar syafawi, idgham mimi dan ikhfa syafawi. Nanti itu kalian harus mencari, di sini kan udah ada surat-surat ya. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Isra. Nanti kalian itu mencari mana yang ada idhar syafawi, idgham mimi sama ikhfa syafawi ya. Nanti kalian masing-masing itu mencari 5 itu ya. Idhar syafawi 5, idgham mimi 5 dan ikhfa syafawi itu 5 ya. Ya, ini nanti dibagi ya tolong ya, Sodiko. Ya, Bu. Ya, sebelum Ibu akhiri, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.